Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 78. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, makam abadi, tempat misterius yang dikelilingi kabut hitam tebal, menyimpan keheningan mencekam dan aura menakutkan. Di depan pintu masuk berupa lubang raksasa, 6 orang berkumpul dipimpin oleh orang tua Hu, seorang kultivator formasi jiwa yang telah menunggu hampir sebulan untuk memasuki tempat ini. Meski belum menemui bahaya, orang tua Hu merasa gelisah, terutama karena firasatnya yang semakin kuat saat mendekati lubang. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa kehadiran Wang Lin, kultivator formasi jiwa lainnya, akan melindungi mereka asalkan tidak masuk terlalu dalam. Namun, keraguan muncul saat dia mengingat pengalamannya bertahun-tahun lalu. Ketika dia berhasil mencapai lantai 3 dan menemukan pohon reinkarnasi yang kini dikabarkan sudah layu, tiba-tiba ledakan sonik mengguncang area tersebut dan seekor binatang raksasa muncul dengan Wang Lin di belakangnya. Wang Lin yang sempat tertunda karena menghadapi makhluk liar, melemparkan kepala makhluk liar itu ke tanah. Orang tua Hu mengenali bahwa makhluk itu adalah hasil rekayasa orang liar, bukan yang asli. Dengan tekad bulat, mereka memasuki lubang raksasa itu, menuruni dinding yang dipenuhi tumbuhan seperti anggur, dan mendarat di lantai pertama. Meski lantai ini biasanya aman, orang tua Hu memperingatkan untuk tetap waspada karena orang liar telah muncul lebih awal dari yang seharusnya. Di episode selanjutnya, di tengah kegelapan makam abadi, Wang Lin dan kawan-kawannya diserang oleh orang-orang liar yang dipimpin oleh seorang dukun 3 daun. Dukun itu memanggil puluhan cahaya hitam yang berubah menjadi orang-orang liar lainnya, menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Wang Lin dengan ketenangan luar biasa langsung menyerang sang dukun. Meski dukun itu mencoba melawan dengan mengubah kulit binatang menjadi bola api raksasa, Wang Lin dengan mudah menahannya dan berjalan keluar dari kobaran api tanpa terluka. Dukun itu mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin mengejarnya dan menghabisinya dengan cepat. Sementara itu, orang tua Hu dengan mudah membersihkan orang-orang liar lainnya, menunjukkan kekuatan mereka sebagai kultivator formasi jiwa. Setelah pertempuran, Wang Lin meminta penjelasan dari Ziqin tentang orang-orang liar ini. Ziqin menjelaskan bahwa mereka terbagi menjadi 2 jenis, dukun dan pejuang. Kekuatan mereka berasal dari tato di tubuh mereka yang dibuat dari darah binatang setan. Semakin banyak tato yang dimiliki, semakin kuat mereka. Tiba-tiba, ledakan sonik mengguncang area dan wajah raksasa muncul dari kejauhan, menghisap kepala dukun yang telah mati. Ziqin panik dan menjelaskan bahwa 5 dukun daun lainnya yang setara dengan kultivator formasi jiwa sedang mendekat. Orang tua Hu memerintahkan semua orang untuk berpencar dan bertemu di pintu masuk lantai 3 di utara. Wang Lin memilih untuk menghadapi salah satu dukun yang mengejarnya. Dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengelilingi dirinya dengan awan gas pembatas. Katak guntur yang ikut serta mengeluarkan bola petir yang melesat ke arah dukun tersebut. Meski dukun itu membentuk perisai hitam untuk menahan serangan, bola petir itu membuat perisai retak. Dukun itu, seorang pria paruh baya dengan tato melayang di atas kulitnya, menyerang dengan tato-tatonya. Namun, gas pembatas Wang Lin berubah menjadi naga dan bertabrakan dengan tato tersebut, menciptakan ledakan dahsyat. Wang Lin tetap tenang dan mengeluarkan pedang surgawi raksasa, mengayunkannya dengan kekuatan luar biasa. Sinar cahaya hitam dari pedang itu menghancurkan perisai dukun dan memaksanya mundur. Dukun itu mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi massa hitam, tetapi katak guntur mengeluarkan bola petir yang menghancurkannya. Setelah memastikan dukun itu mati, Wang Lin segera bergerak ke utara untuk bergabung dengan yang lain. Dalam perjalanan, dia melihat 2 orang liar lainnya, seorang pria tua dengan tubuh hampir seluruhnya tertutup tato dan seorang pemuda dengan tato lebih sedikit. Pria tua itu menggunakan tato di tubuhnya untuk berubah menjadi pisau besar dan menyerang naga yang muncul dari genangan lumpur. Tubuhnya meledak menjadi tato-tato yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh naga, membuatnya kesakitan.
Ketika tato-tato itu kembali ke tubuh pria tua, dia berhasil memenggal kepala naga. Pemuda itu kemudian menggunakan darah naga untuk memperkuat tato di tubuhnya. Melihat ini, Wang Lin teringat pada seseorang dan menyadari bahwa teknik orang-orang liar ini sangat berbeda dari kultivator biasa. Dengan hati-hati, Wang Lin melanjutkan perjalanannya, menyadari bahwa bahaya di makam abadi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Di tengah kegelapan makam abadi, Wang Lin teringat pada seorang pria berkulit biru yang pernah dia temui di masa lalu. Pria itu memiliki tato misterius yang mirip dengan tato pemuda liar di hadapannya. Pemuda liar itu, dengan tato yang bersinar semakin terang, tampak gembira saat tato-tatonya menyebar dan menutupi lebih banyak bagian tubuhnya. Wang Lin yakin bahwa pria berkulit biru itu memiliki hubungan dengan orang-orang liar ini. Pria tua di samping pemuda liar itu yang memperhatikan Wang Lin memperkenalkan diri sebagai Camel dari Forsaken Immortal Clan, seorang dukun 6 daun. Dia menjelaskan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memasuki makam abadi karena perjanjian 100 tahun belum berakhir, dan menyarankan Wang Lin untuk segera meninggalkan tempat ini jika ingin selamat. Wang Lin yang tetap tenang bertanya lebih lanjut tentang teknik rahasia Forsaken Immortal Clan. Pria tua itu mengakui bahwa mereka menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas, dan semakin kuat binatang itu, semakin besar kekuatan yang mereka dapatkan. Setelah mendengar penjelasan ini, Wang Lin mengangguk, berterima kasih dan menghilang. Pemuda liar itu yang masih ingin membunuh Wang Lin bertanya mengapa mereka tidak menangkapnya. Pria tua itu menjelaskan bahwa kekuatan Wang Lin terlalu besar untuk mereka hadapi, terutama karena dia mampu membunuh dukun 5 daun tanpa terluka. Selain itu, dia merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangan Wang Lin yang membuatnya tidak ingin mengambil risiko. Sementara itu, Wang Lin terbang menuju pintu masuk ke lantai 3, tempat buah reinkarnasi berada. Ketika tiba di ujung utara lantai 2, dia melihat pintu masuk yang dipenuhi mayat dan bau darah. Dengan aura menjengkelkan yang membuat suasana semakin mencekam, di dekat pintu masuk, orang tua Hu duduk bersila dengan wajah yang dipenuhi rasa sakit. Sementara Su Luo, wanita berkerudung putih, dan Qiu Siping terluka parah. Seekor kura-kura hitam raksasa menjaga mereka dengan mata ganas. Wang Lin tanpa ragu mengeluarkan katak guntur dan nyamuk raksasa untuk menghadapi kura-kura itu. Orang tua Hu yang terpengaruh oleh kutukan dari dukun 6 daun yang dia bunuh tiba-tiba menyerang Wang Lin seperti binatang buas. Wang Lin dengan tenang menjebaknya dalam sangkar gas pembatas dan berhasil menangkapnya. Orang tua Hu menjelaskan bahwa dia dikutuk dan meminta Wang Lin untuk menyerangnya agar kutukan itu hilang. Wang Lin mengayunkan pedang langit hitam tepat di atas kepala orang tua Hu, menghilangkan kutukan tersebut. Setelah kutukan hilang, orang tua Hu berterima kasih kepada Wang Lin, meskipun di dalam hatinya dia merasa takut pada kekuatan Wang Lin. Mereka memutuskan untuk tidak menunggu anggota kelompok yang belum tiba dan segera memasuki lantai 3. Lantai ini adalah dunia merah, dengan tanah yang memancarkan cahaya merah dan bahaya yang lebih besar, termasuk kemungkinan adanya dukun 6 daun. Orang tua Hu menjelaskan bahwa Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Dengan mengorbankan 60 tahun kehidupan mereka, mereka membagi kelompok dan bergerak cepat untuk mencari pohon reinkarnasi. Wang Lin dengan tekad yang kuat tahu bahwa dia harus menemukan buah reinkarnasi. Tidak peduli seberapa berbahayanya jalan yang harus dia tempuh. Setelah orang tua Hu selesai berbicara, dia segera meraih Su Luo dan berteleportasi ke arah barat. Qiu Siping yang merasa tertekan mengikuti dengan cepat menggunakan teleportasi. Yun Meng, wanita cantik yang tersisa, mendekati Wang Lin dengan wajah memerah dan berbisik ucapan terima kasih. Wang Lin tetap tenang, meraih pinggang Yun Meng dan memintanya menutup matanya sebelum membawanya terbang dengan kecepatan tinggi. Yun Meng yang belum pernah sedekat ini dengan seorang pria merasakan wajahnya memanas, tetapi lapisan cahaya biru dari Wang Lin melindunginya dari angin kencang. Saat terbang, Yun Meng memandang Wang Lin, terpesona oleh aura misteriusnya sebagai kultivator formasi jiwa tingkat tinggi. Sementara itu, Qiu Siping mulai tertinggal karena kekuatannya yang lebih rendah. Dia memohon bantuan Wang Lin, bahkan menawarkan harta sebagai imbalan. Wang Lin yang teringat akan gua bawah tanah milik Qiu Siping yang penuh teks kuno, akhirnya mengeluarkan binatang buas dari tasnya untuk membawa Qiu Siping. Sebagai tanda terima kasih, Qiu Siping memberikan sepasang lonceng kuno kepada Wang Lin.
Namun, sebelum Wang Lin sempat memeriksa lonceng itu, dua sinar cahaya hitam mendekat dan dua wajah raksasa muncul, satu menuju orang tua Hu dan yang lain ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mengeluarkan pedang surgawinya dan menyerang wajah raksasa itu, melukainya tetapi tidak membunuhnya. Seorang pria tua berambut putih dengan luka di matanya muncul dari asap yang tersisa. Dia menjilat darah di tangannya dan mengejar Wang Lin, menunjukkan bahwa dia adalah dukun 6 daun, setara dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Sementara itu, orang tua Hu terlibat dalam pertarungan sengit dengan seorang wanita tua yang muncul dari wajah raksasa lainnya. Meski berusaha melindungi Suluo, orang tua Hu terus terdesak. Ketika kura-kura raksasa miliknya muncul untuk membantu, wanita tua dan pria tua berambut putih justru mengalihkan perhatian mereka ke binatang itu, menginginkan darahnya untuk memperkuat tato mereka. Melihat situasi yang semakin genting, Wang Lin berteriak kepada orang tua Hu untuk segera pergi. Mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena lebih banyak dukun akan datang. Orang tua Hu, meski enggan meninggalkan binatang kura-kuranya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Wang Lin. Mereka terbang ke arah barat, menuju pohon reinkarnasi. Setelah tiba di ujung barat lantai 3, mereka menemukan pohon reinkarnasi yang sudah layu. Pohon itu tidak besar, hanya setebal lengan dan tidak memiliki daun. Meski terlihat biasa, ini adalah satu-satunya pohon di lantai 3, dan orang tua Hu menjelaskan bahwa pohon ini hanya bisa ditemukan berkat petunjuk dari Zikin. Qiu Siping yang akhirnya tiba langsung duduk di bawah pohon untuk berkultivasi. Orang tua Hu awalnya keberatan, tetapi Wang Lin membiarkannya, mengatakan bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Suluo dan Yunmeng juga duduk di bawah pohon, mempersiapkan diri untuk mengorbankan sebagian hidup mereka agar pohon itu berbuah. Orang tua Hu dan Wang Lin sepakat untuk menjaga mereka selama 3 jam yang dibutuhkan. Orang tua Hu menjelaskan bahwa setidaknya akan ada 2 buah reinkarnasi, dan jika ada lebih, dia akan mengambil 1 lagi sebagai kompensasi. Wang Lin setuju, tetapi meminta cabang-cabang pohon itu sebagai miliknya. Orang tua Hu yang mengira pohon itu sudah tidak berguna setelah berbuah menyetujuinya tanpa ragu. Waktu berlalu dan lantai 3 menjadi semakin sunyi. Aura putih susu mulai mengalir dari kepala Suluo dan Yunmeng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah, menunjukkan tanda-tanda penuaan. Meski begitu, kecantikan Yunmeng tidak pudar. Dia justru mendapatkan pesona seorang wanita dewasa. Wang Lin dan orang tua Hu duduk dengan tenang, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Mereka tahu bahwa 3 jam ke depan akan menentukan nasib mereka semua. Setelah badai hitam menghilang, kabut hitam tebal muncul, menutupi area sekitar pohon reinkarnasi. Wanita tua, salah satu dari orang-orang liar 6 daun, mencoba memasuki kabut itu. Tetapi tiba-tiba dia harus menghindari serangan tongkat yang melesat dari dalam kabut. Meski berhasil menghindar, luka muncul di tubuhnya yang layu. Marah, wanita tua itu mengaktifkan tato di tubuhnya, mengubahnya menjadi bola api yang melesat ke arah kabut. Dari dalam kabut, tombak-tombak terbang keluar dan bertabrakan dengan bola api, menciptakan ledakan dahsyat. 5 sabit kemudian menyerang wanita tua itu, tetapi seorang pria kekar berbadan besar muncul dan menghancurkan sabit-sabit itu dengan tangannya. Pria ini memiliki tato yang terukir di kulitnya, berbeda dengan orang-orang liar lainnya. Pria kekar itu menatap kabut hitam dan melepaskan pukulan yang memecah kabut, menghancurkan 3 sabit yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, di bawah pohon reinkarnasi, orang tua Hu memandang Suluo dan Yunmeng dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, dia mengirimkan sinar energi spiritual ke tubuh Suluo, menyebabkan Suluo menjerit kesakitan dan mengeluarkan aura kehidupan yang diserap oleh pohon reinkarnasi. Wang Lin yang menyaksikan ini merasa ngeri tetapi memilih untuk tidak ikut campur karena ini adalah urusan internal sekte orang tua Hu. Tak lama kemudian, Yunmeng mengalami nasib yang sama dan 3 buah reinkarnasi akhirnya terbentuk. Wang Lin dan orang tua Hu segera berebut mengambil buah-buah itu. Dengan Wang Lin berhasil mengambil 1 buah dan orang tua Hu mengambil 2 buah. Tanpa ragu, Wang Lin mematahkan pohon reinkarnasi dari dasarnya dan memikulnya di bahunya. Dia menarik kembali bendera pembatasannya dan melarikan diri dengan cepat. Orang tua Hu memilih arah yang berlawanan, sementara Qiu Siping yang baru saja membuka matanya memutuskan untuk mengikuti Wang Lin.
Namun, orang-orang liar tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pria kekar itu menghalangi jalan Wang Lin, sementara wanita tua itu mengejar orang tua Hu. 6 dukun daun lainnya mengincar Qiu Shiping yang segera terjatuh dan kehilangan kesadaran dengan tato misterius mulai tumbuh di dahinya. Wang Lin yang menghadapi pria kekar itu mengeluarkan pedang surgawinya dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Pria kekar itu bernama Cimu, tertawa dan menahan serangan pedang dengan tangannya. Meski tangannya terluka parah, Wang Lin menyadari bahwa pria itu bukanlah dukun biasa, melainkan seorang pejuang yang tangguh. Dengan cepat, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa dari perangkap binatangnya. Roh binatang yang dirantai ke kereta itu mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Dan dengan kecepatan luar biasa, roh binatang itu menembus tubuh Cimu, menangkap jiwanya dan menghancurkan tubuhnya menjadi debu. Wang Lin yang menyaksikan kematian Cimu segera melarikan diri dengan membawa pohon reinkarnasi dan buah reinkarnasi. Dia tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir dan bahaya masih mengintai di setiap sudut. Namun, dengan kekuatan dan kecerdikannya, dia yakin bisa menghadapi apapun yang menantinya. Wang Lin terus berlari, siap menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanannya yang penuh bahaya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 78. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.